Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kembali kita akan menganalisa 3 buah emiten lagi, yaitu diantaranya adalah INCO atau INCO, Vale Indonesia Terbuka, yang termasuk di sektor basic material, itu di mana INCO harganya di penutupan Jumat kemarin itu adalah di Rp4.960. Emiten yang kedua adalah FPNI, itu di Jumat kemarin itu harganya di Rp288 atau Lotte Chemical Titan, yang termasuk juga masih di kategori basic material. Dan yang ketiga adalah IDPR atau Indonesia Pondasi Raya, yang termasuk di sektor infrastruktur, di mana harganya pada Jumat kemarin itu adalah di Rp220. Jadi kita mulai saja. Jadi kemarin di penutupan hari Jumat itu IHSG itu ditutup merah, itu setelah setelah 4 hari berturut-turut, itu dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 mengalami penguatan, dan di tanggal 6 itu sedikit terjadi koreksi. Kemudian kalau kita perhatikan dari market luar, itu tampak di penutupan minggu kemarin terakhir itu Eropa itu ditutup hijau, kemudian Amerika atau Dow Jones maupun S&P 500 itu ditutup hijau, akan tetapi Nasdaq ini ditutup merah. Sedangkan untuk dolar indeks sendiri itu adalah dalam posisi hijau, yang ini merupakan sentimen negatif bagi IHSG di hari Senin besok. Jadi kita mulai saja untuk INCO atau Vale Indonesia Terbuka. Itu kalau kita perhatikan INCO itu tampak mulai sedikit terjadi signal pullback kalau kita lihat di 1 bulannya. Jadi INCO di hari Jumat kemarin itu dibuka di harga 4.950 dengan rentang harga antara 4.950 sampai dengan 5.050, dan ditutup di 4.960 atau menguat 20 poin atau 0,40% jika dibandingkan dengan previous close-nya di 4.940. INCO sendiri memiliki volume perdagangan di hari Jumat itu adalah sebesar 34,94 miliar rupiah, dengan market cap-nya adalah 49,28 triliun, dengan price earning ratio-nya adalah 28,92%. Kemudian kalau kita perhatikan harga INCO di hari Jumat kemarin itu adalah transaksinya paling banyak di harga 4.960, itu sebanyak 25.615 lot dengan 798 kali transaksi. Kalau kita berpindah ke sisi analitik, jadi kalau kita perhatikan pergerakan INCO ini agak terbalik dengan IHSG. Jadi kalau IHSG minggu kemarin itulah kebanyakan hijau, tapi kalau di INCO ini kebalikan dari IHSG. Itu di hari Jumat kemarin tanggal 6 INCO ada ditutup hijau. Sedangkan kalau kita perhatikan sebelum dia mengalami kenaikan, harga INCO adalah di 4.940 di tanggal 5, kemudian kalau di tanggal 27 adalah di 5.300, di tanggal 21 adalah di 5.250, kemudian di tanggal 15 di 5.225, dan di tanggal 13 adalah di 5.175. Jadi apakah ini akan pertanda bahwa INCO akan bergerak ke atas dalam minggu depan di hari Senin? Jadi kita tunggu sama-sama. Kemudian kalau kita perhatikan dari rentang harga dalam 1 bulan, itu tampak INCO adalah rentang harganya antara 4.900 sampai dengan 5.550, sehingga kalau kita perhatikan dengan harga INCO sekarang yang di 4.960, maka INCO boleh dikatakan sudah cukup lumayan murah. Tetapi rekan-rekan cuan mania masih perlu hati-hati. Itu ada harga INCO yang paling kecil di 3 bulan adalah di 4180.
Asing sendiri pada hari Jumat kemarin itu melakukan net foreign buy itu sebesar 3,55 miliar rupiah, dan dalam satu minggu terakhir untuk saham Inco itu asing melakukan net foreign buy sebesar 3,33 miliar rupiah, dan dalam satu bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy itu sebanyak 630,82 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan tampaknya asing itu mulai masuk, karena kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini adalah di 3,33 miliar, dan di hari Jumat kemarin adalah sebesar 3,55 miliar rupiah. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan untuk transaksi asing di saham Inco. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi teknikal dari Inco, jadi kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor itu tampak top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker itu sedang melakukan big distribution. Kemudian dari 29 broker yang melakukan buyer di saham Inco dan 21 broker yang melakukan seller, itu secara general itu sedang melakukan distribusi, di mana broker aset adalah sebagai top net buyernya dan broker PD itu sebagai top net sellernya. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi stokastik, jadi kalau kita perhatikan stokastiknya tampak ini sudah berada di di oversold, dan tampak sudah mulai terjadi persilangan atau golden cross ada di sini, sehingga semoga besok di hari Senin harga Inco bisa agak terbang sedikit. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume transaksi, jadi kalau kita perhatikan volume transaksi Inco ini masih agak terlalu di bawah dari rata-rata 20 hari terakhirnya, tetapi sudah ada signal sedikit perubahan harga ini ya balik ke hijau. Dan kalau kita perhatikan dari MACD ini tampak trennya masih belum berubah, itu lagi turun, karena dapat kita lihat dari garis MACD ini yang masih memotong garis signal ke bawah, dan dari grafik histogram sendiri ini masih berada di bawah angka 0. Kemudian kalau kita perhatikan juga ini secara parabolic SAR, ini tampak tren itu masih menurun. Dan kalau dilihat dari sisi MA5 maupun MA10, ini tampak MA5 ini masih memotong garis MA20 dan juga 10 ke bawah, sehingga terkonfirmasi tren itu masih downtrend. Sehingga bagi kami Inco secara teknikal ini memiliki resisten memiliki support pertama di 4.880 itu sebagai support pertamanya, dan support keduanya adalah di 4.530 rupiah. Jadi untuk resistennya sendiri adalah di 5.225, dan resisten kedua adalah di 5.535 rupiah. Jadi kemungkinan paling aman itu adalah melakukan pembelian di antara rentang harga 4.530 sampai dengan 4.880 rupiah. Akan tetapi kalau cuan mania ingin scalping di sana, jadi kalau kita perhatikan dari harga Inco yang kemarin diperdagangkan di 4960 ini secara VWAP ini harganya masih di bawah dari VWAP. Kemudian kalau kita berpindah ke volume chartnya sendiri dari Inco, jadi kalau kita perhatikan dari volume chart 20 hari terakhir, itu tampak harga Inco itu sudah di bawah volume chart terpanjang. Itu sekarang Inco adalah di 4960, dia ada di sini, sedangkan volume chart terpanjangnya adalah di 5250 sampai dengan 5200, rentang harga 5175 sampai dengan 5250. Akan tetapi perlu diingat bahwa secara tren itu Inco ini sedang mengalami downtrend. Selanjutnya kita berpindah ke saham kedua yang akan kita bahas, yaitu adalah dari emiten FPNI atau Lotte Chemical Titan. Jadi kalau kita perhatikan FPNI atau Lotte Chemical Titan
kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini dari grafik ini tampak sedang ke bawah atau terjadinya downtrend, di mana FPNI di perdagangan Jumat kemarin itu dibuka di harga Rp292 dengan memiliki rentang harga antara Rp278 sampai Rp304 dan ditutup di Rp288 atau melemah sebanyak 8 poin atau 2,70% dari previous close sebelumnya yang di Rp296. FPNI sendiri memiliki volume perdagangan adalah sebesar Rp16,07 miliar dengan market cap-nya adalah 1,60 triliun, di mana PER-nya atau price earning ratio-nya adalah 8,71 kali. Kalau kita perhatikan perdagangan dari FPNI di hari Jumat kemarin, tampak transaksi itu paling banyak adalah di harga Rp288, itu sebanyak 140.883 lot sebanyak 906 kali transaksi. Kalau kita perhatikan secara analitik, jadi harga Inco itu yang sekarang adalah di 288, sedangkan di tanggal 2 Agustus dia adalah di 246 dan di tanggal 29 adalah di 242. Jadi kalau secara price diary, kemungkinan kapan kita masuk adalah kalau sudah dekat-dekat di antara harga 242 atau Rp246. Dan FPNI sendiri kalau kita perhatikan memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di antara Rp230 sampai dengan Rp328, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga FPNI sekarang yang di Rp288, maka FPNI ini boleh dikatakan sudah cukup mahal. Asing sendiri di saham FPNI itu tampak di hari Jumat kemarin melakukan net foreign sale adalah sebanyak Rp202,94 juta dan dalam 1 minggu terakhir itu melakukan net foreign sale juga sebanyak Rp210,94 juta dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign buy adalah sebanyak Rp252,06 juta. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau ditarik ke belakang dari yang 1 bulan mereka adalah net foreign buy, kemudian dalam 1 minggu itu mulai melakukan penjualan. Tampaknya asing di sini sudah sedang melakukan distribusi atau mereka sedang mulai keluar dari saham FPNI. Kemudian kalau kita beralih ke sisi teknikal daripada FPNI, itu tampak Lotte Chemical Titan itu dari sisi bandar detektor itu kalau kita perhatikan agak terbalik dengan asing, di mana dari bandar detektor itu tampak top 1, top 3 maupun top 5 broker itu sedang melakukan big accumulation, sedangkan secara general itu broker dari 14 broker yang melakukan buyer dan 32 broker yang melakukan seller itu tampak sedang melakukan akumulasi. CC sendiri menjadi top net buyer-nya dan MG ini sebagai top net sellernya. Kemudian kalau kita perhatikan secara stochastik ini sudah berada di garis overbought. Jadi juga tampak kalau kita perhatikan terjadi dead cross di sini, sehingga perlu hati-hatian sedikit untuk di saham FPNI. Biasanya setelah terjadinya dead cross itu harga akan sedikit meluncur ke bawah. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume, jadi volume penjualan itu menurun dari hari sebelumnya dengan kondisi merah dan juga masih berada di garis rata-rata 20 hari terakhir. Ini kemungkinan pasar masih melirik saham FPNI dan akan bergerak sedikit perlawanan ke atas. Dari MACD sendiri kalau kita perhatikan dari 3 hari terakhir itu tampak garis MACD ini telah memotong garis signal ke atas, dan dari sisi histogram sendiri itu sudah bergerak di atas angka 0, sehingga tren ini kemungkinan sudah berubah arah, itu mulai terjadi penguatan di saham FPNI. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari sisi parabolic SAR. Jadi parabolic SAR ini sudah mulai terjadinya uptrend, perubahan tren, ini mulai bergerak ke atas.
Kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar, sedikit perbesar dari MA5 yang di angka hitam ini, garis hitam ini adalah MA5, kemudian MA10 itu adalah yang warna kuning dan MA20 adalah yang warna merah. Itu tampak sudah terjadi perpotongan di 2 hari kemarin, sehingga berdasarkan MA atau moving average tampak sedang terjadinya strong uptrend di saham FPNI. Tetapi cuan mania ini tetap perlu hati-hati karena grafik ini adalah lukisan dari para bandar, sehingga kita tidak begitu bisa memastikan atau 100% yakin bahwa FPNI akan terus meluncur ke atas. Sehingga bagi kami FPNI yang harganya sekarang adalah di Rp288, ini kami memiliki support pertama di Rp272 dan support kedua di Rp266 dengan resisten yang cukup jauh di Rp318 itu sebagai resisten pertama, dan resisten kedua adalah di Rp328. FPNI sendiri secara volume chart, jadi kalau kita perhatikan FPNI secara volume chart selama 20 hari terakhir, itu harga FPNI sekarang yang di Rp288 itu tampak sudah berada di atas dari volume chart terpanjang selama 20 hari. Sedangkan kalau kita berubah menjadi 60 hari, itu tampak juga harga FPNI secara volume chart ini sudah berada di atas dari volume chart terpanjang. Selanjutnya kita berpindah ke saham ketiga yang akan kita bahas, yaitu adalah IDPR, jadi Indonesia Pondasi Raya, yang termasuk di sektor infrastruktur. Kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir, ini tampak saham dari IDPR ini melesat bergerak ke atas, di mana pada hari Jumat kemarin itu IDPR dibuka di harga Rp222 dengan rentang harganya yang cukup jauh. Itu dalam hari Jumat kemarin adalah di Rp204 sampai dengan Rp228 dan ditutup di harga Rp220 atau menguat sebanyak 4 poin atau 1,85%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya adalah di Rp216. IDPR sendiri memiliki volume perdagangan adalah sebanyak Rp1,64 miliar dengan market cap-nya adalah Rp440,66 miliar, di mana price earning ratio-nya adalah minus, yaitu sebanyak 4,16 kali. Sehingga dari sini kalau kita perhatikan secara fundamental, ini di valuasinya ini agak sedikit bermasalah di dari sisi profitabilitas. Ini tampak sedikit minus, dia bukan sedikit minus, tapi secara operasional profitnya adalah minus untuk IDPR. Kemudian kalau kita perhatikan rentang harga transaksi IDPR kemarin di hari Jumat, itu paling banyak adalah di harga Rp220, itu sebanyak 18.088 lot, itu sebanyak 2.830 kali transaksi. Secara analitik kalau kita perhatikan IDPR dalam 30 hari terakhir itu tampak menguat sebanyak 10 kali, dan itu ditutup merah adalah sebanyak 9 hari, di mana di minggu awal Agustus ini itu tampak IDPR ini menguat lumayan bagus, itu dari 189 itu bergerak ke Rp220. Rentang harga IDPR sendiri kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir, itu harga IDPR paling rendah adalah Rp130 dan yang tertingginya adalah di Rp248, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga IDPR hari Jumat kemarin adalah di Rp220, maka IDPR ini sudah termasuk cukup mahal. Asing sendiri tidak melakukan transaksi di saham IDPR kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin. Kemudian selama 1 bulan terakhir ini tampak asing melakukan net foreign sale sebesar Rp235 juta. Secara teknikal kalau kita perhatikan IDPR, jadi untuk
bandar detektor itu tampak top 1 broker ini posisinya adalah netral. Kemudian top 3 broker itu melakukan normal accumulation dan top 5 broker itu sedang melakukan small akumulasi. Dan secara general itu tampak broker itu sedang melakukan akumulasi di mana YP itu sebagai top net buyer-nya dan broker YU adalah sebagai top net seller-nya. Kemudian kalau kita perhatikan secara stokastik, jadi tampak percentage K memotong percentage D 2 hari kemarin dan sedang bergerak ke atas, sehingga kita harapkan IDPR masih melakukan penguatan ke dalam 1 atau 2 hari ke depannya di perdagangan minggu besok. Dan kalau kita perhatikan juga secara volume, ini tampak volumenya sudah mulai sedikit menurun, di mana ditutup merah kemarin dengan kondisi yang agak menurun jumlahnya. Dan kalau kita perhatikan dari MACD, ini tampak garis MACD ini bergerak cukup lumayan jauh jaraknya dengan garis signal, sehingga ini memberikan memberikan suatu penjelasan bahwa tren ini masih kuat bergerak menguat. Dan kalau dari sisi histogram juga ini sudah masih berada di atas angka 0. Dan kalau kita perhatikan dari sisi parabolik SAR ini tampak tren itu bergerak ke atas itu mulai tanggal 2 Agustus kemarin dan masih terus berlanjut. Dan kalau kita perhatikan dari sisi MA sendiri, moving average, itu tampak MA5 itu sudah memotong MA10 dan MA20 di tanggal 30 Juli kemarin, sehingga tren masih cukup bergerak ke atas. Sedangkan kalau kita perhatikan ini di hari kemarin itu tampak harga dapat menyentuh MA5 tapi ditutup masih berada jauh di atas MA5, sehingga kemungkinan tren masih akan bergerak ke atas. Dan bagi kami untuk IDPR sendiri itu memiliki support pertama adalah di Rp214 dengan support keduanya adalah di Rp208, sedangkan resistennya adalah di Rp230 dan resisten keduanya adalah di Rp246. Secara volume chart kalau kita perhatikan IDPR, jadi harganya ini sudah lumayan jauh dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang IDPR sendiri itu adalah di 184 sampai dengan Rp193, sedangkan harga IDPR sekarang itu adalah di Rp220. Jadi cuan mania masih tetap perlu memperhatikan pergerakan nanti pada saat pasar buka. Itu diperhatikan market akan bergerak kemana. Jadi demikianlah analisa rekomendasi 3 saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual maupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.